Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya dan Amalia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Praktek Monopoli Penguasaan Sumber Daya Alam oleh BUMN menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 studi kasus pada PT PLN, di mana terbagi menjadi 3 outline, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Kontrol atas sumber daya alam yang penting untuk produksi suatu barang, yaitu di mana suatu sumber kekuatan monopoli. Kepemilikan tunggal atas sumber daya ini memberi pemilik sumber daya kekuatan untuk menaikkan harga pasar di atas biaya marginal tanpa kehilangan pelanggan karena pesaing. Monopoli alami ini muncul sebagai akibat dari skala ekonomi. Untuk monopoli alami, biaya total rata-rata menurun terus-menerus seiring dengan peningkatan output, di mana memberikan keunggulan biaya yang luar biasa atas pesaing potensial. Banyak sekali perusahaan negara yang pada awalnya itu diberikan hak monopoli dalam melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menunjang hajat hidup orang banyak. Namun selanjutnya hak tersebut dicabut. Kebijakan demonopolisasi mengembalikan hak monopoli kepada PT PLN menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam mengelola perekonomian bangsa, di mana KPPU mengakui adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh PT PLN apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan caping untuk TDL sektor industri. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui studi kasus kegiatan monopoli PT PLN, mengetahui kedudukan, kendala, dan cara mengatasi praktek monopoli di PT PLN. Yang pertama yaitu studi kasus kegiatan monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. Struktur pasar ini sangat penting bagi seorang pelaku usaha karena kita dapat tahu struktur pasarnya, maka dapat mengetahui target pasaran dan juga strategi yang diperlukan. Contoh pasar yang ada di Indonesia yaitu ada persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Berikut kurva pasar monopoli, di mana berdasarkan kurva di atas, PT PLN ini sebagai perusahaan monopoli akan menetapkan harga pada PM dengan kuantitas sebesar QM. Dalam mengatasi penempatan harga yang tinggi, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan tarif listrik atau caping bagi industri. Pembatasan harga tersebut akan menurunkan tarif listrik menjadi P1 dengan kuantitas yang lebih banyak yaitu Q1. Kebijakan penetapan tarif listrik dapat lebih rendah lagi menjadi P2 dengan kuantitas lebih banyak lagi sebesar Q2. Namun kebijakan caping menguntungkan bagi perusahaan lama dengan memberikan tarif yang murah, tetapi bagi perusahaan baru akan diberikan tarif yang lebih tinggi. Padahal banyak perusahaan penerima caping mendapatkan laba yang tinggi sehingga kebijakan caping untuk meringankan beban pembayaran menjadi tidak efektif. Hal ini menyebabkan monopoli yang tidak sehat. Persaingan sehat dalam kegiatan usaha merupakan salah satu cara terbaik untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Persaingan dan dapat berkontribusi untuk memajukan keadilan karena harga yang bersaing secara wajar meningkatkan pilihan bagi pembeli dan penjual. Praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat terjadi pada PT PLN. PT PLN sebagai BUMN ini merupakan praktik monopoli melakukan dugaan pelanggaran undang-undang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran yang dilakukan PT PLN yaitu mengenai diskriminasi tarif kepada pelaku usaha industri. Untuk pembahasannya kedua yaitu kedudukan PT PLN menerapkan praktik monopoli terkait pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999, BUMN mendapatkan hak pengecualian untuk melakukan monopoli oleh negara. Salah satu BUMN yang mendapatkan hak monopoli yaitu PT PLN. Pemberian hak monopoli kepada PT PLN yaitu dengan menerjunkan berasal pemerintah sebagai pelaksana undang-undang ketenaga listrikan dengan persetujuan oleh DPR. Kedudukan PT PLN yang pertama sebagai badan usaha, yang sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, yang kedua sebagai agen pembangunan yang dituntut untuk melaksanakan misi pemerintahan dengan sebaik-baiknya, kemudian yang ketiga sebagai penghasil barang dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya. Pembahasan ketiga yaitu upaya mengatasi kendala terhadap pengecualian praktik monopoli bagi PT PLN. Kendala yang pertama yaitu lembaga KPPU tidak efektif. KPPU sebagai lembaga pengawasan hanya berwenang untuk memberikan sanksi administratif, padahal terdapat sanksi pidana, tapi KPPU tidak diberikan kewenangan tersebut. Pada putusan perkara nomor 3 LPPUL 2006, PT Netgear sebagai penyedia outsourcing terbukti melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi administratif yaitu denda sebesar 1 miliar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan program pendidikan dan pembinaan tentang penerapan sistem ekonomi Pancasila terhadap organisasi perusahaan. Kendala yang kedua itu tidak ada ruang kompetisi bagi pihak swasta. PT PLN sebagai perusahaan monopoli tidak mendapatkan insentif sehingga PT PLN tidak
melaksanakan efisiensi ataupun bekerja secara profesionalisme. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Nantinya pihak swasta dapat membantu dalam penyediaan kebutuhan listrik nasional dan juga dari sisi penyediaan dana oleh pemerintah. Penutupan, kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, kegiatan monopoli yang dilakukan PT PLN dapat berdampak pada pemenuhan listrik yang tidak adil dan merata, sehingga dapat merugikan masyarakat karena tidak adanya pelaku usaha yang menyediakan listrik. Yang kedua, kedudukan PT PLN dapat menerapkan praktik monopoli adalah sebagai badan usaha, sebagai agen pembangunan, dan sebagai pengasih barang dan jasa. Untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu kendala pertama yang dihadapi dalam praktik monopoli yaitu tidak efektifnya lembaga KPPU melakukan pengawasan dan upayanya, yaitu dengan melakukan pemberian pendidikan tentang penerapan sistem ekonomi Pancasila. Untuk kendala yang kedua yaitu tidak adanya ruang kompetisi bagi pihak swasta, dan upayanya yaitu menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Sarannya yang pertama itu pemerintah diharapkan melakukan pengawasan dan pemantauan pada PT PLN agar tidak adanya permasalahan seperti adanya pemadaman listrik secara pihak, dan agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara adil dan merata. Yang kedua, PT PLN diharapkan agar mendapatkan pembinaan mengenai sistem ekonomi Pancasila agar tidak terjadinya pelanggaran. Yang ketiga, pemerintah diharapkan dapat membuka kesempatan bagi pelaku usaha swasta untuk menyediakan listrik bagi masyarakat agar dapat membantu kebutuhan listrik nasional dan masyarakat tidak perlu bergantung pada satu pelaku usaha penyedia listrik. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan. Kemudian, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.